Selamat petang pemirsa, inilah Wanyu Sore 15 Mei 2025. Pemirsa, Universitas Gadjah Mada digugat secara perdata oleh seorang advokat bernama Komarudin senilai 69 triliun rupiah terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Informasi lainnya pemirsa, seorang bocah dibakar oleh temannya menggunakan spiritus saat bermain di sekitar lingkungan rumahnya di Situbondo, Jawa Timur. Inilah Wanyu Sore selengkapnya. Pakistan pulangkan penjaga perbatasan India yang ditangkap usai serangan mematikan di Kashmir. Pemulangan itu sebagai upaya meredakan ketegangan pasca konflik 4 hari. Hubungan India dan Pakistan kembali mencair setelah keduanya sepakat melakukan gencatan senjata usai 4 hari konflik bersenjata di wilayah perbatasan. Sebagai tanda itikat baik, Pakistan memulangkan seorang penjaga perbatasan India yang ditangkap pada 23 April lalu. Jaga tersebut ditangkap 1 hari setelah serangan mematikan di wilayah Kashmir yang dikelola India, yang menewaskan 26 orang dan memicu eskalasi militer antar kedua negara. Dalam pernyataannya, pasukan keamanan perbatasan India mengatakan penyerahan kembali dilakukan dengan damai dan sesuai protokol yang berlaku. Saling serang rudal, drone dan jet tempur sempat terjadi, hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat menghentikan tembakan. Pakistan menyebut sedikitnya 40 warga tewas dalam serangan India, termasuk 7 perempuan dan 15 anak-anak. Sementara itu, India menyatakan kehilangan 15 warga sipil dan 5 personel militer. Meski sempat saling menuding atas pelanggaran awal, gencatan senjata masih berlangsung hingga Rabu kemarin dan menjadi harapan baru untuk mencegah pecahnya perang terbuka seperti yang terakhir kali terjadi pada 1999. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus berlanjut hingga menyeret nama Universitas Gadjah Mada atau UGM. UGM digugat secara perdata sebesar 69 triliun rupiah oleh seorang advokat asal Makassar. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi masih terus berlanjut hingga menyeret nama Universitas Gadjah Mada atau UGM. UGM digugat secara perdata dengan nilai fantastis sebesar 69 triliun rupiah oleh seorang advokat asal Makassar, Insinyur Komarudin. Gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada 5 Mei 2025. Dalam gugatannya, Komarudin menuntut agar UGM membuktikan secara hukum keabsahan akademik Jokowi, termasuk keberadaan skripsi, lokasi KKN atau kuliah kerja nyata, dokumen akademik seperti KRS, hingga data SIP Penmaru,
atau seleksi penerimaan mahasiswa baru. Komarudin juga mendorong pembentukan tim gabungan independen untuk menyelidiki kelengkapan dokumen akademik Jokowi. Hal itu guna menghentikan spekulasi publik yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa gugatannya tidak bermuatan politik, melainkan demi transparansi dan kepentingan publik. Lebih jauh, Komarudin mengaitkan isu ijazah Jokowi dengan kondisi ekonomi nasional, terutama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai bahwa kegaduhan ini telah berdampak negatif terhadap persepsi pasar. Adapun gugatan itu ditujukan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan dosen pembimbing akademik Jokowi Kasmujo. Kabiro Hukum UGM Ferry Antoni mengatakan bahwa UGM mengaku siap menghadapi gugatan dan telah menyiapkan langkah hukum, termasuk barang bukti yang akan dihadirkan. Ferry menegaskan yang berhak meminta untuk melihat ijazah Jokowi adalah yang bersangkutan ataupun kejaksaan hingga dalam konteks di pengadilan. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menyinggung ramainya tuduhan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Megawati menyarankan agar pemilik ijazah menunjukkan ijazahnya secara terbuka. Menghadiri acara peluncuran buku pengantar pemahaman konsepsi dasar sekitar hak atas kekayaan intelektual di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta Pusat Rabu siang. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam sambutannya menyinggung polemik yang ramai terkait tuduhan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Agar polemik ini tidak terus berlarut, Megawati Soekarno Putri menegaskan agar pihak yang dituduh tidak ragu untuk menunjukkan ijazahnya secara terbuka. Orang banyak tuh sekarang udah branding urusan ijazah dan narkoba. Kalau susah dia. Kalau ada ijazah itu pasti ada ini ijazah saya itu. Nah, dengan demikian, ini kan saya pusing ya, ngurusin orang urusan saya. Selain itu, Megawati juga menyampaikan bahwa BRIN memiliki ribuan peneliti dengan total mencapai 8.144 orang. Diberitakan sebelumnya polemik terkait tuduhan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ramai diperbincangkan hingga masuk ke meja hijau atau pengadilan. Joko Widodo yang menjadi tergugat dalam kasus tersebut telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan tuduhan itu ke Polda Metro Jaya dan saat ini kasusnya tengah ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri.
Seorang bocah asal Situbondo dibakar temannya sendiri menggunakan spiritus. Akibatnya korban mengalami luka bakar 24% di bagian perut atas hingga ke wajah. Seorang bocah berinisial MG asal Situbondo dibakar temannya sendiri menggunakan spiritus pada Senin malam. Keluarga korban menjelaskan saat kejadian korban diajak bermain dengan temannya berjumlah 5 orang di sekitar lingkungan rumahnya. Namun saat korban duduk, satu temannya langsung menyiramkan spiritus dan disulut api. Beruntung korban segera diselamatkan warga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit menyebut korban mengalami luka bakar 24% di bagian atas perut hingga ke wajah. Hingga kini korban masih mendapat perawatan intensif di ICU RSUD Abdul Rahim Situbondo. Pihak rumah sakit terus mengobservasi luka bakar korban untuk memberi tindakan lanjutan. Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Situbondo. Polisi telah memanggil 4 pelaku beserta orang tuanya. Pelaku diketahui masih berusia sekitar 10-12 tahun. Otoritas Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menyita 9 koper milik jemaah yang berisi 1.000 bungkus rokok. Temuan ini menjadi kasus terbesar selama penyelenggaraan Haji Indonesia. Otoritas Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menyita 9 koper milik jemaah yang berisi 100 lop rokok. Temuan ini bukanlah yang pertama kali, namun menjadi kasus terbesar selama penyelenggaraan Haji Indonesia. Penyitaan dilakukan setelah koper-koper tersebut melalui pemindaian X-ray. Hasilnya, petugas menemukan 100 lop rokok atau setara 1.000 bungkus, tersebar dalam 9 koper berbeda. Meski semua rokok disita, seluruh koper tetap dikembalikan ke hotel tempat jemaah menginap. Proses penyitaan dilakukan tanpa kehadiran pemilik koper. Tim dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menjadi perwakilan calon jemaah haji dalam penyelesaian administrasi di bandara. Wakil Kepala Daerah Kerja atau Daker, Bandara PPIH Arab Saudi Abdillah, mengingatkan bahwa aturan di Arab Saudi sangat tegas terkait barang bawaan pribadi termasuk rokok. Setiap jemaah hanya boleh membawa maksimal 2 slop atau 200 batang rokok. Namun, jika jumlah lebih dari itu dianggap pelanggaran dan bisa dikenai denda. Namun dia menyebut belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah denda dalam kasus kali ini.
Tapi, berdasarkan pengalaman tahun lalu, jemaah yang membawa 5 slop rokok dikenai denda sebesar Rp883.000. PPIH juga mengimbau calon jemaah haji agar tidak membawa rokok dalam jumlah besar, apalagi atas permintaan orang lain. Bahkan jemaah yang bukan perokok pun diingatkan agar waspada terhadap barang titipan. Untuk itu dia berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting, terutama bagi jemaah gelombang berikutnya. Pelanggaran seperti ini bukan hanya beresiko terkena denda, tetapi juga bisa memperlambat proses pengambilan bagasi hingga mengganggu kenyamanan ibadah. Kejadian ini bukan yang pertama kali ya, dari sejak kedatangan jemaah haji Indonesia di Bandara Madinah ini ya sudah ada beberapa kali. Namun memang ini termasuk temuan yang terbesar lah ya sejak awal kedatangan sampai saat ini. Gitu ya, tadi pagi kedatangan kloter dari JKG itu mendarat pukul 4.30 dini hari waktu Arab Saudi. Kasus yang menjerat rapper Sin Didi terus bergulir. Penyanyi R&B Casey bersaksi pada hari kedua dalam persidangan perdagangan seks federal Sin Didi Combs. Penyanyi R&B Casey bersaksi untuk hari kedua pada hari Rabu dalam persidangan perdagangan seks federal Sin Didi Combs. Berbicara di ruang sidang Manhattan, Casey mengatakan Combs memaksa masuk ke apartemennya di Los Angeles dan merudah paksanya setelah dia mengatakan akan putus dengannya. Casey juga mengatakan dia merasa tidak bisa menolak tuntutan Combs agar dia melakukan ratusan pertemuan dengan pria. Jaksa menunjukkan kepada juri 5 gambar diam dari video barang bukti tersebut. Casey mengatakan gambar-gambar itu menggambarkan dirinya pada berbagai tahap pertemuan yang disebut Combs sebagai orang-orang aneh. Dia menggugat Combs pada tahun 2023 menuduhnya melakukan pelecehan fisik dan seksual selama bertahun-tahun. Dalam hitungan jam gugatan tersebut diselesaikan dengan nilai $20 juta, tetapi puluhan tuntutan hukum serupa diajukan oleh wanita lain. Jaksa menuduh Combs mengeksploitasi statusnya sebagai eksekutif musik yang berkuasa untuk memaksa Casey dan wanita lain untuk melakukan hubungan seksual. Ia didakwa atas kejahatan termasuk pemerasan dan perdagangan seks dengan kekerasan, penipuan, atau pemaksaan. Beberapa penuduh lainnya akan bersaksi. Wasit asal Uzbekistan Rustam Lutfulin disebut akan memimpin pertandingan krusial timnas Indonesia melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama wasit yang akan memimpin pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina dalam laga ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia
telah terungkap. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini sangat krusial bagi kedua tim karena menjadi penentu kelanjutan perjuangan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui, AFC telah mengumumkan bahwa wasit yang akan memimpin pertandingan tersebut adalah Rustam Lutfulin, seorang wasit berusia 34 tahun asal Uzbekistan. Rustam memiliki reputasi yang cukup bagus di dunia perwasitan internasional dan telah memperoleh lisensi FIFA sejak tahun 2023. Pengalaman bertugasnya mencakup berbagai kompetisi internasional, mulai dari Piala Asia U17 hingga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia bukanlah negara asing bagi Rustam, karena dirinya telah memimpin 3 laga timnas Indonesia di berbagai kelompok usia dengan hasil positif, yakni kemenangan timnas Garuda di semua pertandingan tersebut. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Rustam telah memimpin 2 laga timnas Indonesia, yakni saat menang 2-0 atas Filipina pada 11 Juni 2024. Dan saat mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada 19 November 2024. Dalam pertandingan melawan Cina nanti, Rustam akan dibantu oleh 2 asistennya, Sanjar Suyusupov dan Alisher Usmanov. Sedangkan posisi pengawas VAR akan diisi oleh Firdavs Nursafarov dan Abdul Rashid Kudov Berganov. Dengan catatan positif tersebut, diharapkan Rustam Lutfulin kembali membawa keberuntungan bagi timnas Indonesia saat menghadapi Cina Juni mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 19 hanya di kanal YouTube TV One News.com.